Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Para jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya Allah masih memberikan nikmat sehat dan kesempatan yang luar biasa kepada kita, sehingga hingga malam ke-28 ya, kita masih bisa menunaikan ibadah siam Ramadan dan melanjutkan dengan qiyam Ramadan. Semoga siam kita dan qiyam kita semuanya atas dasar lillahi ta'ala dan juga mengharapkan ridha dan pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Semoga siam kita, qiyam Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita melalui firman-firman-Nya yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ketika manusia mampu memahami isi di dalam Al-Qur'an, maka sesungguhnya manusia itu sudah bisa dan dipastikan bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan koridor yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya para jamaah, momentum Ramadan ini menjadikan diri kita lebih senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi bagian daripada hamba-Nya yang berfastabiqul khairat di dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kriteria manusia ketika Allah wahyukan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menyampaikan kepada umatnya, ada 3 kategori umat manusia di dalam menerima Al-Qur'an itu. Yang pertama adalah manusia yang ketika diberi wahyu berupa Al-Qur'an, dia betul-betul mengimani Al-Qur'an. Dia percaya bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah melalui Rasulullah untuk kita sebagai umatnya. Tetapi kepercayaan itu tidak membuat dirinya untuk terketuk hatinya, seraya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu. Ya, di dalam Al-Qur'an itu surat Fatir ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah." Kategori manusia yang pertama adalah dzalimun li nafsi. Mereka betul percaya kepada Allah dan kitab Al-Qur'an, tetapi banyak di antara mereka yang mendolimi diri mereka sendiri gara-gara dia tidak mau atau mungkin tidak mampu untuk menunaikan amanat yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Coba kita bisa saksikan para jamaah sekalian, di momentum Ramadan ini, di sekitaran kita saja, ketika Ramadan itu tiba, maka perintah siam itu harus dilaksanakan. Dan siam Ramadan itu diperintahkan kepada mereka yang beriman kepada Allah, sebagaimana ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah tersebut. Tetapi mereka yang mendolimi dirinya sendiri itu juga bagian daripada yang mempercayai Allah dan Rasul-Nya.
menyatakan bahwa saya beriman kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah, bahkan percaya kepada Al-Quran, tetapi dia tetap saja enggan untuk tidak menunaikan perintah-perintah yang terkandung di dalam Al-Quran. Padahal Allah menegaskan dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Ketika seseorang itu mampu menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, maka bisa menjadi jalan penghubung dirinya untuk terus tegak di dalam koridor-koridor Allah, sehingga bisa mendapatkan surganya Allah. Dan ketika dia betul-betul mengimani Al-Quran, tetapi kenyataannya dia tidak mampu menunaikan, sehingga banyak di antara saudara kita yang tidak mampu berpuasa, tidak mau menunaikan sholat, tidak mau dan tidak ingin mendirikan zakat dan juga yang lainnya yang menjadi bagian daripada rukun Islam. Maka ketika kita menjadi bagian daripada yang pertama ini, dzalimun li nafsih, maka Allah menggambarkan di ayat yang selanjutnya di surat Fatir bahwa orang-orang yang demikian itu tempatnya adalah finnari khalidina fiha. Tempat mereka adalah di neraka jahanam yang kekal selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan di surga. Mereka tidak akan mendapatkan naungan sebagaimana naungan ketika orang-orang itu mendirikan sholat dan lain sebagainya, sehingga dia mendapatkan naungan di surga. Tetapi mereka-mereka yang enggan menunaikan perintah Allah, padahal dia percaya kepada Allah dan Rasulnya, bahkan kitabnya, mereka akan mendapatkan tempat yang layak, yakni di neraka, sebagai akibat daripada perbuatannya selama di dunia. Dan makanan-makanan atau minuman-minuman yang dimakan tidak seenak di surga. Berbanding terbalik dari kategori yang ketiga nanti para jemaah. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah kategori pertengahan, muqtasid. Orang-orang yang muqtasid ini adalah mereka hanya menerima apa yang ada di dalam Al-Quran itu, bagian daripada kewajiban-kewajiban saja yang jalankan. Diperintahkan sholat, ia sholat. Diperintahkan zakat, dia zakat. Tetapi kata para ulama tafsir, mereka tidak mau mengimbangi dengan amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga mereka-mereka yang golongan pertengahan ini, kalau dalam bahasa anak muda sekarang itu STMJ. Kenapa nih STMJ? Susu, telur, madu, jahe. Sholat terus, maksiat jalan. Inilah golongan yang ketiga. Dia benar menjalankan sholat, dia betul ikut berpuasa, tetapi sholatnya, puasanya tidak mencerminkan ketakwaannya, keimanannya kepada Allah. Dan ini banyak kita jumpai di sekitar kita, atau mungkin kita bisa berkaca pada diri kita sendiri. Jangan-jangan kalau saya tidak masuk kategori yang pertama, bisa jadi saya masuk kategori yang kedua. Naudzubillah. Maka mari para jamaah, jangan hanya kita senang atau sudah tenang ketika menjadi bagian daripada yang muqtasid ini. Maka kategori yang ketiga kata Allah, wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Orang yang ketiga ini ketika diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, mereka mempercayainya dan menunaikan semua yang ada di dalam Al-Quran. Baik perintah maupun larangannya, ia betul-betul perhatikan dan jalankan dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah memerintahkan sholat, ia menjalankan sholat. Tidak hanya sekedar sholat yang wajib, tetapi juga diimbangi dengan sholat-sholat yang sunnah yang lain. Karena mereka tahu bahwa fadilah sholat sunnah sangat luar biasa juga. Dia tidak hanya menjalankan siyamu Ramadan yang wajib saja, tetapi dia mengimbangi dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Maka kita bisa melihat nanti bagaimana karakter kita selepas Ramadan. Akankah siam kita ini hanya sebatas 30 atau 29 hari di bulan Ramadan, atau kita mampu menunaikan siam-siam yang lain, baik itu Senin, Kamis dan lain sebagainya selepas Ramadan. Karena pertanda ketakwaan kita itu istiqomah, dan kita mendapatkan derajat la'allakum tattaqun sebagaimana Allah menyampaikan itu, maka kita bisa lihat bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selepas Ramadan itu. Maka mari para jamaah sekalian, saatnya momentum Ramadan ini menjadi tarbiyah untuk kita,
untuk terus meningkatkan amal soleh, untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus memperdalam ayat-ayat Allah, membaca, mentadabburi, menghafalkan dan mengamalkan semua yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk terus istiqomah di dalam keimanan. Jangan sampai kita wafat dalam kondisi yang su'ul khatimah. Maka mari kita upayakan di akhir hayat kita dalam kondisi al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Semoga Allah meridhai kita, menerima siam kita dan memberikan umur yang panjang kepada kita untuk bisa terus berbuat kebaikan, untuk terus menebar kebaikan dimanapun kita berada dan menjadi bagian daripada orang-orang yang selalu mengamalkan Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.